Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan Kak Salsa. Di video kali ini kita akan belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah dan perkembangan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sebelum kita tonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Next kita lihat videonya. Nah, sebelum kita belajar tentang sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah, kita akan membahas dulu daulah sebelum Abbasiyah, yaitu Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini berdiri setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin telah berakhir, maka muncullah Bani Umayyah tersebut. Nah, dalam pemerintahan Bani Umayyah terdapat kelompok-kelompok pemberontak. Kelompok-kelompok pemberontak tersebut diantaranya ada Muslim non-Arab, Khawarij dan Syiah, Muslim Arab Mekah, Madinah, dan Irak, serta Muslim Saleh Arab dan non-Arab. Pemberontakan ini terjadi ketika Bani Umayyah dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada masa akhir pemerintahan Daulah Umayyah terdapat perang Zab, yaitu perang antara Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Perang tersebut dimenangkan oleh Bani Abbasiyah, maka berakhirlah Daulah Umayyah pada saat itu, dan Bani Abbasiyah menjadi pemerintahan Islam pada saat itu juga, yang dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah. Begitulah sejarah berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah. Abbasiyah berasal dari kata Al-Abbas, yakni salah satu keturunan dari Bani Hashim. Al-Abbas sendiri merupakan paman dari Nabi Muhammad SAW. Langkah-langkah Bani Abbas dalam mendirikan Daulah Abbasiyah ada 4. Yang pertama yaitu membentuk gerakan bawah tanah atau pemberontakan secara diam-diam. Yang kedua, menerapkan politik bersahabat dengan Daulah Umayyah. Yang ketiga, mengatasnamakan Bani Hashim untuk mendapatkan dukungan dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Yang keempat yaitu Khurasan sebagai pusat gerakan politik yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Tokoh-tokoh penting dalam Daulah Abbasiyah ada 3. Yang pertama ada Muhammad bin Ali. Beliau merupakan tokoh utama pendiri dari Daulah Abbasiyah. Yang kedua ada Abdullah bin Muhammad yang terkenal dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Beliau merupakan khalifah pertama dan pendiri Daulah Abbasiyah. Yang ketiga yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Beliau merupakan pemuda berbakat dan pemberani, dan beliau diangkat sebagai panglima perang pada masa Daulah Abbasiyah. Peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah dipengaruhi oleh Muslim Arab dan Muslim non-Arab. Bahkan ada kelompok Muslim non-Arab yang mempunyai peran cukup penting dalam Daulah Abbasiyah. Yang pertama ada kaum Barmat. Kaum Barmat merupakan bangsawan terhormat dari Balkh, Persia, yang dipimpin oleh Khalid bin Barmat. Yang kedua ada Daulah Buwayyah. Daulah Buwayyah ini merupakan pengikut golongan Syiah yang dipimpin oleh Ali bin Buwayh. Yang ketiga yaitu Daulah Seljuk. Daulah Seljuk ini pernah mengendalikan suatu pemerintahan pada Daulah Abbasiyah di suatu periode, dan Daulah Seljuk merupakan pengikut golongan Sunni. Bersamaan dengan perkembangan kebudayaan Islam pada masa Daulah Abbasiyah, daerah kekuasaan Islam meluas sampai ke Spanyol di bagian barat dan India di bagian timur. Karena kemajuan kebudayaan ini, maka banyak masyarakat yang awalnya non-muslim menjadi muslim, dan yang awalnya non-Arab menjadi Arab. Dan pengaruh kearaban pada saat itu mengakar, karena di Baghdad dan di Andalusia menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan. Di antara bukti mengakarnya kebudayaan Islam pada pemerintahan Daulah Abbasiyah ini ada 4. Yang pertama, Raja Spanyol yang non-muslim atau Peter I, Raja Aragon, itu hanya mengenal huruf Arab saja. Yang kedua, Alfonso IV mencetak uang menggunakan tulisan Arab.
Yang ketiga, Raja Normandia atau Roger II, pakaian kebesarannya yaitu berupa pakaian Arab. Gerejanya dihiasi dengan ukiran-ukiran Arab dan kaligrafi. Wanita-wanita Kristennya diberi pakaian seperti pakaiannya wanita Islam. Yang selanjutnya yaitu Paus Roma atau Sylvester II belajar dan menuntut ilmunya ke universitas dan perguruan di wilayah peradaban Islam. Bukti adanya perkembangan kebudayaan pada masa Daulah Abbasiyah ditunjukkan dengan adanya peninggalan-peninggalan bersejarah, antara lain Istana Hasyimiyah yang dibangun oleh Abu Abbas As-Saffah. Yang kedua ada kota Baghdad yang dibangun oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya ada beberapa masjid, diantaranya Masjid Al-Mansur yang dibangun pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ada Masjid Raya Ar-Rishafah yang dibangun pada masa Khalifah Al-Mahdi dan Masjid Kufa, serta masih banyak masjid-masjid dan bangunan-bangunan lainnya. Dalam Daulah Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Untuk periode pertama biasa disebut dengan pengaruh Persia pertama. Kenapa pengaruh Persia pertama? Karena pada periode pertama ini dipengaruhi oleh keluarga Barmak yang dipimpin oleh Khalid bin Barmak. Daulah Abbasiyah juga dikenal karena kemiliterannya. Dengan cara-cara militer ini, Daulah Abbasiyah dapat mendirikan kekhalifahannya, upaya menegakkan pemerintahan, serta mempertahankan kedaulatan negara. Khalifah Abbasiyah pada periode pertama yaitu Abu Abbas As-Saffah. Beliau merupakan pendiri Daulah Abbasiyah. Selanjutnya ada Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau merupakan saudara dari Abu Abbas dan beliau mampu mengkondisikan potensi pendukung Daulah Abbasiyah dan bersikap keras kepada siapapun yang berusaha mengoncang kekuasaan Daulah Abbasiyah. Al-Mahdi, beliau merupakan putra dari Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau menghadapi lawan-lawan politiknya dengan cara yang lebih lembut daripada pemerintahan ketika dijabat oleh ayahnya. Selanjutnya yaitu Al-Hadi. Ketika Al-Hadi menjabat sebagai Khalifah Daulah Abbasiyah, terjadi pemberontakan oleh keturunan Ali yang bernama Idris, sehingga Idris mendirikan daulahnya sendiri yang bernama Daulah Idrisiyah. Setelah Al-Hadi, Khalifah dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid. Beliau merupakan khalifah termasyhur dalam sejarah Daulah Abbasiyah. Kepiawaian Harun Ar-Rasyid dibuktikan dengan kemampuannya menjalin hubungan politik dengan para penguasa. Ketika Harun Ar-Rasyid meninggal, maka kepemimpinan dialihkan kepada putranya yang bernama Al-Amin. Namun tak lama terjadi perselisihan keluarga antara Al-Amin dengan saudaranya bernama Al-Ma'mun yang kemudian menjabat sebagai khalifah setelah Al-Amin. Kemudian ada Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim merupakan saudara dari Al-Ma'mun. Al-Mu'tasim menjadi khalifah ketika beliau merekrut orang-orang Turki menjadi tentara yang dibayar secara profesional untuk Daulah Abbasiyah. Dan khalifah terakhir pada Daulah Abbasiyah periode pertama ini yaitu Al-Wasik. Ketika Al-Wasik menjabat menjadi khalifah, terjadi pemberontakan karena ia menunjuk seorang perwira Turki untuk menjadi wakilnya sendiri, sehingga merugikan posisi orang-orang Arab itu sendiri. Periode kedua. Periode ini disebut dengan pengaruh Turki pertama. Karena apa? Khalifah hanya sebagai simbol keagamaan dan Daulah Abbasiyah dikuasai oleh militer Turki. Khalifah pada periode kedua yang pertama ada Al-Mutawakkil. Pada masa pemerintahan Al-Mutawakkil ini justru sebagai tonggak sejarah awal kemunduran Daulah Abbasiyah akibat dari sebagian kebijakannya yang merugikan Daulah Abbasiyah. Yang kedua ada Al-Muntasir, namun beliau memerintah hanya sebentar, yaitu 6 bulan. Kemudian digantikan oleh Al-Musta'in. Beliau pindah ke Baghdad karena dominasi pengawal Turki begitu kuat sehingga ia berpindah ke Baghdad.
Khalifah yang keempat yaitu Al-Mu'taz. Beliau adalah anak dari Al-Mutawakkil. Beliau menjadi khalifah untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Baru memerintah selama 3 tahun, Al-Mu'taz diturunkan oleh Al-Muhtadi yang berusaha mengembalikan kekuasaan khalifah. Setelah Al-Muhtadi yaitu Al-Mu'tamid. Beliau merupakan anak sulung Al-Mutawakkil yang masih hidup. Beliau memerintah selama 12 tahun. Selanjutnya, pemerintahan dikuasai oleh Al-Mu'tadid. Beliau berhasil menguasai militer dan dibuktikan dengan kesuksesannya merebut Mesir dari cengkraman bangsa Romawi. Khalifah yang ke-8 yaitu Al-Muqtafi. Beliau merupakan seorang khalifah yang bijaksana dan adil sehingga dicintai oleh rakyat. Khalifah yang ke-9 yaitu Al-Muqtadir. Beliau memerintah selama 25 tahun dan dilanjutkan kepada Abu Mansur yaitu anak dari Al-Muqtadid yang bergelar Al-Qahir. Ia memerintah sangat kejam, jadi orang-orang Turki sangat membencinya dan digantikan oleh Ar-Rodi anak dari Al-Muqtadir. Ketika Ar-Rodi memerintah, ia dipaksa turun oleh jenderal Turki yang bernama Balkhan dengan kekuatan militer. Setelah itu ada Al-Muttaqi sebagai khalifah terakhir. Khalifah ini tidak berarti apa-apa karena ia hanya boneka di bawah kendali seorang jenderal Turki yang bernama Tuzun. Periode ketiga juga disebut dengan pengaruh Persia kedua. Pada periode ini terjadi perubahan politik dengan tampilnya penguasa baru yaitu Ahmad bin Buwaih dari Daulah Buwayyiyah. Pada periode ini, khalifah-khalifah yang berkuasa tidak mampu menjaga kondisi politik sehingga keadaan sering tidak stabil, disebabkan karena perebutan jabatan Amir al-Umaro di antara para petinggi Daulah Buwayyiyah. Khalifah pada periode ketiga yaitu Al-Muqtafi. Beliau ingin menyingkirkan pengawal Turki dari istana Baghdad dengan bantuan Ahmad bin Buwaih yang ditunjuk sebagai Amin al-Umaro. Kemudian kekhalifahan beralih kepada Al-Muti. Namun tidak lama kemudian tahta beralih kepada At-Tai. Kepemimpinan At-Tai tidak sesuai dengan keinginan penguasa Daulah Buwayyiyah sehingga ia diturunkan dan kemudian digantikan oleh Al-Qadir. Al-Qadir merupakan salah satu khalifah yang harum namanya karena ia khalifah yang soleh dan berakhlak mulia. Al-Qadir kemudian menurunkan tahta kepada anaknya yang bernama Abu Ja'far Abdullah yang bergelar Al-Qaim. Periode keempat. Periode ini disebut dengan periode pengaruh Turki kedua. Khalifah Al-Qaim mengawali kekuasaan Daulah Abbasiyah pada periode ini. Beliau ingin melepaskan diri dari pengaruh Daulah Buwayyiyah dengan meminta bantuan Daulah Seljuk. Kemudian kedudukannya digantikan oleh cucunya yang bernama Abu Qasim Abdullah dengan gelar Al-Muqtadi. Yang ketiga yaitu Al-Mustazin dengan nama asli Abu Abbas Ahmad. Beliau merupakan putra dari Abu Qasim Abdullah. Setelah itu digantikan oleh Abu Mansur, anak Abu Abbas Ahmad dan bergelar Al-Mustarsyid. Sepeninggalan Al-Mustazin, pemerintahan diambil alih oleh anaknya yang bernama Ar-Rasyid. Kemudian digantikan oleh Abu Abdullah, anak dari Al-Mustazin yang bergelar Al-Muqtafi. Dengan kepemimpinannya, kekacauan yang terjadi di beberapa daerah dapat teratasi. Situasi keamanan masyarakat kembali pulih. Periode kelima merupakan periode terakhir dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Dalam periode ini, Daulah Seljuk hancur. Khalifah pada periode kelima ini terdapat An-Nasir. Beliau dapat dikatakan sebagai khalifah yang berhasil karena jika dilihat pada masa pemerintahannya berlangsung selama 45 tahun. Khalifah selanjutnya adalah Az-Zahir.
Beliau merupakan putra dari An-Nasir. Pemerintahan Khalifah Az-Zahir hanya berlangsung selama 1 tahun, kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur, putra dari Az-Zahir yang bergelar Al-Muntasir. Khalifah ini cukup terkenal karena ia seseorang yang pemberani dan adil. Dan yang terakhir yaitu Abu Ahmad Abdullah dengan gelar Al-Mustaqsim. Beliau merupakan salah satu khalifah yang lemah dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah. Pada periode ini juga kekuatan Daulah Abbasiyah sangat lemah dalam bidang politik dan militer, sehingga Daulah Abbasiyah diserang oleh bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Dengan penyerangan itu menandakan runtuhnya Daulah Abbasiyah. Alhamdulillah, videonya telah selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next video. Wassalamualaikum.